Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman yang menonton pada pagi hari ini. Selamat siang bagi teman-teman yang menonton pada siang hari. Dan tentunya selamat sore bagi teman-teman yang menonton pada sore hari. Dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton pada malam hari. Masih bersama dengan TBDpedia, partner setia belajarmu ya teman-teman. Seperti biasa hari ini kita akan membahas lagi soal-soal yang nanti harapannya dapat berguna bagi teman-teman untuk menjadi bahan pelajaran atau bahan diskusi sebelum mengikuti ujian kompetensi nasional ya. Baik, hari ini kita sudah memasuki episode ke-19 teman-teman ya. Episode ke-19 ini kita akan membahas masih terkait dengan seleksi donor ya. Jangan lupa teman-teman ya, supaya channel ini dapat berkembang dengan baik ya, tentunya mohon dukungannya, kemudian subscribe-nya, kemudian mohon untuk like, komen dan share ya. Baik, teman-teman apakah sudah siap? Ya, mohon untuk disiapkan alat tulisnya ya, buku tulis ataupun pulpen untuk dapat mencatat ya jika ada hal-hal yang perlu, kemudian untuk memberikan jawaban atas soal yang nanti akan kita berikan. Seperti biasa hari ini akan kita bahas 3 soal ya teman-teman. Kita bahas 3 soal dan masing-masing soal kita akan beri waktu selama 1 menit. Bagaimana teman-teman sudah siap? Oke, kita lanjutkan ya. Soal pertama. Ya, soal kedua. Ya, soal ketiga. Ya, sudah selesai. Bagaimana
sudah terjawab semua? Ya, selamat ya bagi teman-teman yang sudah dapat menjawab ketiga soal semuanya ya, atau sudah menjawab ketiga semuanya soal itu. Kemudian kita langsung saja pembahasan teman-teman. Mengawali ya pembahasan pada nomor 1. Saya coba akan bacakan dulu untuk kasusnya. Seorang pria umur 23 tahun datang ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/110. Kemudian HB12, suhu 36, golongan darah A. Hasil wawancara didapatkan pria tersebut mengalami penyakit diabetes mellitus. Kondisi fisik terlihat sehat dan tidak mengalami masalah apapun. Pertanyaannya, apakah pria tersebut lolos donor? Jawabannya adalah yang pertama, A, tidak lolos donor karena mengalami diabetes. B, lolos donor karena kondisi fisik terlihat sehat. C, lolos donor tidak ada masalah secara tampilan. D, tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi. E, lolos donor karena suhu normal. Jawaban yang mungkin di sini ya, yang sangat mungkin di sini adalah jawaban apa kira-kira teman-teman? Ya, benar ya, ya A, kemungkinan besar. Kemudian kemungkinan yang kedua kira-kira apa? Kalau kita melihat kasus ya, kemungkinan besar adalah tekanan darah tinggi ya. Kalau yang lain bagaimana? HB? Ya, kalau dalam kasus HB memang benar tidak lolos, tapi di JAWAM tidak ada. Tentunya itu tidak menjadi suatu pilihan ya, karena tidak ada di dalam pilihan jawaban. Kalau HB ini masuk di dalam pilihan jawaban, tentunya ini menjadi pertimbangan khusus ya. Tapi salahnya tidak. Terus jawaban yang paling benar apa? Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu tekanan tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi, teman-teman. Ya. Diabetes bagaimana? Diabetes sebenarnya juga tidak lolos donor apabila ada catatannya nih kalau diabetes, apabila dia mendapatkan terapi insulin secara rutin ya. Tapi kalau tidak secara rutin masih ada kemungkinan untuk diloloskan ya. Namun itu dengan beberapa pertimbangan di sini. Nah, kalau untuk yang tekanan darah tinggi itu sudah jelas teman-teman. Kita lihat bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ya, bahwa untuk tekanan darah sistolik ya, itu adalah maksimal /160 dan diastolik maksimal adalah 100. Kita lihat di sini ya. Tekanan darahnya berapa? 170/110. Tentunya ini adalah jawaban yang paling tepat untuk soal ini ya. Tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi. Bagaimana? Ada yang benar? Oke, selamat yang benar ya. Kalau yang belum, nanti coba lagi di kesempatan berikutnya. Soal kedua ya. Seorang pria 27 tahun ya, datang ke PMI untuk donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, HB17, nadi 80, suhu 38 derajat Celcius. Pria tersebut memiliki riwayat penyakit jantung. Saat ini ya masih dalam tahap pengobatan. Namun pria tersebut menyampaikan tidak ada masalah untuk saat ini. Pertanyaan, apakah pria tersebut lolos donor? Ya. A, tidak lolos donor karena penyakit jantung. B, tidak lolos donor karena suhu tinggi. C, perlu peninjauan kembali tujuan kerjasama. Wah, tentu nggak nyambung ya jawabannya teman-teman ya. D, tidak lolos donor karena HB tinggi. E, ditolak secara permanen. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yang harus kita garis bawahi ya, kalau kita seleksi jawaban dulu, C itu jelas ya. Ini jelas bukan suatu jawaban. Karena jauh menyimpang jawabannya itu ya. Ini memudahkan kalian sebenarnya kalau mendapati soal seperti ini. Karena apa? Ini jelas, ini tidak ada kaitan di sini ya. Tidak ada kaitan dalam soal ini. Dah, tinggal 4 jawaban ya. Apakah karena penyakit jantung? Ya, bisa jadi ya. Lolos donor karena suhu tinggi? Ya, bisa jadi juga ya. Karena memang suhu normalnya adalah 36 sampai 37. Kemudian tidak lolos donor karena HB tinggi? Tidak, masih dalam batas normal ya. Kemudian ditolak secara permanen, kita belum tentu bisa memastikan ditolak permanen atau tidak ya. Namun dasar yang harus kita ketahui dulu ya teman-teman ya, yang harus kita ketahui dari peraturan Permenkes ya, terkait dengan penyakit jantung ya. Nah, terkait dengan penyakit jantung itu secara
teori ya, bahwa atau secara aturan yang ada di dalam Permenkes itu tidak lolos donor. Seperti ini. Ya. Dalam peraturan Menteri Kesehatan disampaikan bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu dia tidak lolos donor ya. Jadi jawabannya itu adalah A ya, yaitu tidak lolos donor karena penyakit jantung. Oke, bagaimana jawaban teman-teman? Apakah sudah benar? Ya. Kalau sudah benar berarti ada yang benar, berarti selamat ya bagi yang teman-teman yang benar ya. Kemudian ya, soal yang ketiga, teman-teman. Soal yang terakhir, pembahasan soal terakhir. Seorang wanita umur 30 tahun ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 ya. HB 14 mg per desiliter. Nadi 80, suhu 36. Hasil wawancara tersebut menyampaikan wanita tersebut pasca menstruasi ya, setelah menstruasi 7 hari yang lalu pernah sebagai wanita penghibur ya, dan pernah mengalami penyakit malaria. Pertanyaannya, apakah pasien tersebut lolos donor ya? Tidak lolos donor karena setelah menstruasi, tidak ditolak secara permanen, lolos donor, kemudian tidak lolos karena mengalami penyakit malaria. Kemudian lolos donor karena semua pemeriksaan kesehatan tidak mengalami masalah. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Ya, jawabannya yang paling benar di sini adalah tidak lolos donor ya. Ya. Atau ditolak secara permanen. Nah, di dalam Permenkes itu ada pasien ataupun klien ya, itu yang ditolak sementara dan permanen. Nah, sedangkan kalau kita melihat di sini dari kasus ini, dia sebagai wanita penghibur ya. Wanita penghibur ini diidentifikasikan ya, atau maksud pembuat soal di sini adalah, mohon maaf ya, PSK ya, pekerja seks komersial ya. Tentu pekerja seks komersial ini kalau kita melihat dari aturan itu termasuk perilaku seksual yang menempatkan mereka pada resiko tinggi mendapatkan penyakit infeksi berat yang dapat ditularkan melalui darah. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah ditolak secara permanen. Ya, ditolak secara permanen. Kalau untuk yang lain-lainnya tidak masalah ya, sehat semua, tekanan darah sehat ya. Kemudian pasca menstruasi juga sudah 7 hari, jadi tidak masalah. Kalau H+1 tentunya itu tidak boleh ya, tapi kalau H+7 dengan HB14 itu tentu suatu hal yang normal ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ditolak secara permanen ya. Itu tadi ketiga pembahasan soal kita teman-teman ya. Untuk pembahasan sekian ya dari saya, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari teman-teman sampai dengan episode ke-19 ini ya. Semoga teman-teman tidak bosan dan berikan komentar ya jika ada kritik yang membangun untuk kami ya. Kami sangat terbuka untuk itu, dan kami mohon maaf apabila apa yang telah kami sampaikan ini masih ada beberapa yang perlu dikoreksi ya. Tentunya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan kesalahan milik saya pribadi. Terima kasih ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.